Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kerabat SDGs Desa. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan seperti biasa di hari Jumat topik kita adalah Mari Tanya Gus Ivan. Untuk Bapak Trial dari Korcam Tapak Tuan. Monggo langsung open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih waktunya. Selamat pagi buat kita semua. Semoga hari ini kita selalu diberkahi. Langsung saja, terima kasih Mbak Tias dan juga kepada Gus Ivan. Ini yang pertama mungkin mohon maaf tadi terlambat gabung ya kan. Apakah tadi sudah dibahas atau belum? Mungkin saya langsung aja bertanya itu masalah FKIN. FKIN itu untuk Januari itu di saat kita buka laporan grade itu masih 70-30, belum 50-50. Itu di FKIN. Jadi kan Korcam itu kan dia akan menilai, memberikan penilaian kepada PLD. Jadi di situ setelah kita nilai harus kita rekap, ternyata masih di Januari 2023 itu masih 70/30, belum lagi 50/50 seperti itu. Nah, yang kedua terkait yang masalah kemarin itu masalah ganti password di DRP. Nah, ini apakah yang diganti itu yang masih username-nya Nick dengan password-nya Nick? Sedangkan yang sudah mengganti password-nya terlebih dahulu apakah juga diganti? Ternyata kita melihat di situ tidak ada permasalahan. Nah, jadi kan apakah juga harus kita ganti juga password-nya? Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini terkait masuk kepada data induk TPP. Ini ketika TPP, data induk TPP, di situ kan ada kita update untuk rekening BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah kita buka di aplikasi SSO Ketenagakerjaan, ternyata rekening bank kita itu tidak terdaftar di aplikasi SSO Ketenagakerjaan. Nah, mungkin yang terakhir, apakah di tahun 2023 ini ada peningkatan kapasitas TPP begitu, Gus? Mungkin itu saja pertanyaan kami. Sekian dan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kegelapan. Kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ivan, keterkaitan dengan FKIN di bulan Januari 70-30, Februari Maret kita sudah mengacu pada keputusan Kepala Badan. Monggo langsung Gus. Terima kasih Mbak Tias. Ya. Gus Fitrial. Jadi FKIN karena arahan dari BPK itu disesuaikan atau harus sama dengan aturan, maka karena ada keputusan Menteri Desa nomor 143 2022 itu di akhir tahun lalu, memang seharusnya di bulan Januari sudah menjadi 50-50. Jadi kalau dari hari Rabu kemarin di dalam rapat yang saya diundang itu memang bagian yang akan diputuskan itu apakah mulai Januari ataukah mulai keluarnya laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Tapi logikanya ya pasti harus mulai Januari. Jadi nanti Januari harus mulai diubah juga ke 50-50 gitu. Jadi ini kalau istilah yang sering kita dengar di humor Madura ini 50-50 yang benar ini. Jadi 50-50. Karena 50-50 yang salah itu ya nanti kita 50-50 ya. Saya 70, kamu 30 itu. Tapi ya itu 50-50. Itu yang salah ini. Ini yang sudah benar ini 50-50, 50-50. Memang ya kita jadi tahu juga bahwa ketika jadi 50-50 itu loh kok kemudian turun gitu. Karena kami sih mengharapkan sebetulnya ya idenya itu bahwa mentor benar-benar mengetahui mentinya sehingga dia memberikan apresiasi yang relatif tepat gitu. Jadi tidak memperhitungkan yang lain gitu. Kalau yang 70-30 itu kan sejauh tim ke lapangan itu ya kan itu kita cuma 30.
dikasih segini juga sudah bagus nilainya. Tapi akhirnya ketika ada perubahan 50-50 itu kemudian nilainya turun. Jadi apa namanya, sebaiknya sih memang fair-fair saja dan kemudian memberikan apresiasi yang berkaitan dengan, namanya juga pemberdayaan. Sebetulnya orientasi utamanya ya bermanfaat bagi warga sejauh mana gitu. Kalau kita mungkin nggak setuju dengan Menti, tapi ternyata warga kok mendapatkan banyak manfaat, ya fair, nilainya juga tinggi. Kemudian soal ganti password, tapi ini Mbak Tias, Gus Fitrial, bahwa DRP saat ini posisinya memang masih ditambahkan menu-menu baru, termasuk menu-menu seperti cuti dan sebagainya yang dulu sudah dibuat itu, tapi belum sempat diupdate di dalam aplikasi dan diupload. Maka itu yang juga ikut diperbaiki. Apakah DRP itu ada menu mingguan? Kita ketahui ada salah satu ketentuan yang dibuat oleh Pak Menteri di awal tahun lalu gitu. Karena melihat bahwa selama berbulan-bulan FKIN tidak diisi gitu. Dan kemudian di situ FKIN-nya kok kemudian pengisian itu di akhir bulan ya. Dan itu semua sudah dibuktikan BPK karena BPK mengambil datanya langsung dari server gitu. Maka kemudian ada kebijakan dari Pak Menteri waktu itu supaya tiap minggu di subtotal dulu, baru kemudian totalnya 1 bulan. Sebetulnya maksudnya supaya namanya juga daily report ya, relatif tiap hari untuk diisi, bukan hari-hari terakhir gitu. Jadi kemarin masih ada diskusi, kami sampaikan bahwa sudah pernah ada kebijakan per minggu, tapi sepertinya forum itu menilai hal yang lain lagi, apakah sebaiknya tiap hari ataukah setiap seminggu sekali atau setiap 9 hari setelah itu ditutup dan sebagainya. Jadi itu masih didiskusikan ini, Gus. Apa namanya di dalam chat room ini. Untuk ganti password ini sebetulnya intinya yang penting aman, Gus. Ya. Jadi kata teman saya yang antropolog, nggak pernah aman itu password gitu. Karena sekali apa namanya itu pundak kita ditepuk, kita langsung ngasih password juga sebetulnya. Tapi secara teknis itu ya apa namanya, sebaiknya passwordnya diganti. Dan kemarin ada yang kirim WA juga, setelah diganti kok nggak bisa masuk. Ternyata yang dimasukkan itu adalah bagian username. Username-nya itu tetap NIK. Jadi username-nya tetap NIK, cuman password-nya yang diganti gitu. Jadi kalau username-nya ikut diganti kok nggak bisa masuk, ya memang nggak bisa masuk. Jadi apa, username itu nggak pernah bisa diganti, langsung NIK, password-nya saja. Kalau sudah diganti password, ya nggak usah diganti lagi. Yang penting aman ini, Gus, rekan-rekan sekalian. Jadi yang penting aman, tidak diketahui oleh yang lain begitu. Karena memang kemarin yang menyampaikan itu emailnya diganti dan khawatir dengan ada nomor rekening segala. Jadi khawatir kalau dibobol itu ketahuan seperti itu. Jadi ya tadi Gus Halim sudah menyampaikan awalnya harusnya nomor induk bukan NIK gitu, tapi belum ditetapkan sampai sekarang. Dan kata beliau, pengalaman di salah satu perusahaan penerbitan, nomor induk 001 itu harganya tinggi katanya. Jadi akhirnya coba bayangkan ada 34.000 pendamping. Kemudian nomor induk saya adalah nomor induk 0000001. Itu kan nilainya seakan-akan tinggi. Jadi saat itu kemudian belum ditetapkan. Jadi kalau untuk ganti password ini terserah kepada rekan-rekan, tapi intinya supaya aman itu saja sih. Ada yang menanyakan apakah harus sebaiknya ada angka, kemudian ada kode tertentu dan ada huruf. Nggak apa-apa, semakin sulit password memang semakin aman. Kaidahnya memang
kalau ingin aman dalam internet, maka memang perlu ada prosedur lebih sulit gitu. Jadi itu keputusan kita. Gitu. Kemudian data induk TPP ini adalah jenis data, jenis aplikasi yang dibuat sendiri oleh BPSDM ya. Jadi nanti kami sampaikan di situ ada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau sejauh rekomendasi BPK untuk tahun lalu itu salah satu yang diminta diubah itu adalah tidak boleh BPJS itu dibayarkan oleh kementerian gitu karena alasannya adalah itu bersifat karena ini bentuknya adalah kontrak gitu, maka ya itu sudah masuk di dalam komponen kontrak gitu. Makanya diubah bahwa harus dijalankan oleh tenaga pendamping profesional sendiri. Dan BPJS kemudian melaporkan misalnya ada kekurangan untuk pembayaran yang semakin meningkat tahun lalu. Jadi Bapak Menteri pernah menyampaikan di dalam salah satu sambutan itu bisa dicek di internet gitu. Itu bahwa tunggakan BPJS Ketenagakerjaan kemudian jadi meningkat karena memang ya tidak dibayarkan oleh pendamping, bisa jadi tidak dibayarkan karena belum mendapatkan informasi bahwa itu harus dibayarkan sendiri gitu. Karena selama ini dibayarkan langsung oleh kementerian gitu. Jadi seperti itu. Tapi kami akan tanyakan lagi ini ke Pak Yusra kondisinya kenapa tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan itu. Dan dulu pernah ada pejabatnya yang memberikan informasi pada pagi hari itu yang kalau ada yang menanyakan ke kami tinggal forward kepada pejabat tersebut gitu. Tapi kami akan sampaikan ini Gus Fitrial. 2023 apakah ada peningkatan kapasitas TPP? Kalau melihat rancangan kegiatan karena ini sebetulnya kegiatan yang tidak hanya melalui rupiah murni tapi melalui apa namanya itu pinjaman dari luar negeri dan nama kegiatan dari pinjaman luar negeri itu adalah peningkatan kapasitas pendamping. Jadi memang tiap tahun harus ada itu Gus. Jadi tinggal ditaruh di mana dan sebagainya. Kemarin juga ada yang menanyakan apakah rekrutmen pendamping sudah dimulai. Jadi sesuai arahan dari Gus Halim memang tidak ada rekrutmen kecuali untuk PLD. Jadi kalau ditanya kok tiba-tiba ada keputusan yaitu bagian di internal BPSDM, bukan rekrutmen tapi apa namanya ada promosi gitu di internal BPSDM gitu. Jadi kalau rekrutmen itu dulu sempat pernah ada rekrutmen TAPM provinsi, tapi kemudian oleh Gus Halim dikoreksi ke depan nggak boleh lagi rekrutmen, hanya menambah PLD gitu. Jadi sejauh menambah PLD sampai sekarang belum ada apa namanya itu, belum ada rekrutmen baru gitu ya. Tapi yang ada adalah promosi dari PLD ke PD seperti itu. Kiranya begitu, Mbak Tias.